Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan Nabi Muhammad basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad adalah basyar, manusia, akan tetapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibahil kiram, minggu kemarin kita sudah masuk sebagian daripada keutamaan atau faedah seseorang melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut yang diperintahkan Allah memang kewajiban buat makhluk hambanya Allah. Bukan hanya kewajiban, akan tetapi ini adalah maslahat buat manusia itu sendiri. Jadi ketika kita selalu berpuasa, selalu menahan lapar, dahaga, dan begitu juga menahan daripada hawa nafsu, maka di dalam satu riwayat Nabi SAW pulang dalam perperangan. Ketika pulang dari perperangan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang, kata Nabi SAW, dari perperangan yang kecil menuju perperangan yang besar. Itu zaman Nabi, sahabat perang itu bulan Ramadan, bulan puasa. Kita kadang nyangkul mungkin dapat tak satu galangan, nyangkul ataupun kerja misalnya angkat papan dan yang lainnya. Ketika bulan Ramadan itu di Indonesia cuacanya enak, nikmat, segar. Coba kalau di sana, ya di Mekah ataupun di Madinah itu Masya Allah panasnya. Maka bulan suci Ramadan itu diambil dari bahasa Arabnya ma'khudatun minar ramda, diambil dari kata bahasa ramda, maknanya syiddatul har. Syiddah itu terlalu panas. Kalau kita masih mending lah, kalau di Indonesia puasa tahan kita, tahan. Tapi kalau di sana itu Masya Allah, kalau seandainya di rumah kita tidak ada kipas, tidak ada AC, wallahu a'lam sanggup atau tidak kita. Kita bayangkan di zamannya Nabi, di zamannya para sahabatnya Nabi SAW, dalam keadaan di rumah mereka tidak punya apa-apa, anginnya panas. Itu saking dahsyatnya. Kalau kita ke Arab, yang mana yang ada yang pernah umroh atau pergi haji, itu mungkin merasakan rasa panasnya di sana. Anginnya saja kayak nampar wajah, saking panasnya. Ya, anginnya saja nampar wajah, saking panasnya di sana. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari perperangan yang kecil menuju kepada perperangan yang besar, yang agung. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar?" Apa itu perang yang sangat besar? Apa kata Nabi? Jihadun nafas, melawan daripada hawa nafsu. Berarti puasa itu bukan nahan lapar, dahaga saja, bukan. Menahan hawa nafsu. Misal bulan Ramadan memang kadang-kadang awal-awal, apalagi penghujung, ya kita dibawa emosi. Ya, kadang ngelihat ini salah kita marah, mulai. Kalau ngelihat ada orang marah, bilang ini shaim, ana lagi puasa. Riak tak beb? Kalau ngomong oleh puasa, semuanya puasa Ramadan, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bilang, inti jangan buat ana marah, ana lagi puasa misalnya. Nah, itu mukhbitul amal, merusak amal. Begitu juga ketika bulan Ramadan, ya, ketika kita berpuasa
perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa Ramadan, kita tahan emosi. Ya, macam-macam emosi. Yang punya anak, emosi sama anaknya. Yang punya istri, emosi sama istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri emosi sama suaminya misalnya ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukannya damai, tentram, ayam, bukannya baca Al-Quran, ya. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, tantangannya di media sosial nih. Tapi ada yang bilang, Bib, kerjaan anak di media sosial, Bib. Ya, lah kuliah ente serbe dakwah ilallah, mengajak dalam kebaikan. Nah, itu termasuk daripada amal ibadah kita juga, nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama kayak HP yang kita pegang ini, itu semuanya dicatat semua. Apa yang sudah tercatat di dalam itu dicatat sama para malaikat. Tergantung amalnya. Mau amal baik silakan, amal buruk silakan. Itu tergantung manusianya. Karena Allah menciptakan ada surga, ada neraka. Tidak ada tengah-tengah ada. Ya, ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada buruk. Setengah baik, setengah buruk. Ada setengah baik, setengah buruk. Ya, seimbang dia. Ya, kalau seimbang misalnya agak miring sedikit ke kiri baik, ke neraka. Ya, ke kanan dikit surga. Kalau pula masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jihad melawan daripada hawa nafsu kita. Ya, biasa marah, masuk bulan Ramadan tidak usah marah-marah. Diam terus sampai 29 atau 30 hari. Selesai, sudah diterusin. Jangan mentang-mentang puasa Ramadan selesai marah lagi, enggak. Ya, ditenteramin. Atau misalnya yang hobi merokok misalnya. Nah, ini pas bulan Ramadan ini momennya nih. Momen untuk ngurangin rokok. Bukan ngurangin ngabisin beli rokok, bukan. Ada sebagian bilang enggak, merokok ente, ngurangin bebek kata dia. Ya, merokok enggak tapi ngurangin. Ya, sama be. Nah, itu kalau bisa dari awal bulan Ramadan kita tahan sampai Lebaran kalau bisa terus ya ditinggalin duitnya ditabung, beli rumah bisa, beli kendaraan bisa, iya. Atau misalnya umur anak sebentar lagi nih kayak lampu obor yang mau mati itu lah, atau luwaknya itu sudah kelamuan. Kalau lampu ini nih LPG nih tahannya berapa tahun? 2 tahun. 5? Tak sampai ya. 3 tahun lah paling kan. Atau setahun. Garansinya setahun biasanya kan. Nah, itu redup mati. Hidup dia tapi cahayanya tidak seterang yang awalnya. Jadi kalau kita sudah tahu redup, apa amal ibadah untuk kaget bekal di akhirat? Itu diantaranya adalah apa? Di antaranya adalah sodaqotun jariyah ini. Sodaqotun jariyah itu sangat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu dak ada misalnya. Walad soleh juga dak ada, sodaqotun jariyahnya dak ada juga. Amal ibadahnya bolong-bolong. Yakin masuk surga? Tak kira-kira yakin tak? Ya, kalau misal seandainya kerja, itu mau kerja apa? Anak mau jadi sekretaris ya, di kantor misalnya. Ditanya ijazahnya apa? Saya tamat SD bang. Diterima tuh enggak? Enggak kan? Dia sekolah, tetap sekolah tapi SD atau SMP atau SMA. Tapi ijazah kuliahnya tidak ada. Kalau kuliah, kalau zaman sekarang seperti itu. Biarpun kita ilmunya banyak, tapi kalau tidak ada ijazah, tidak bisa kita jadi dosen, Pak. Bisa jadi dosen. Tamatan SMA. Bisa. Nah, kecuali kalau misalnya dia buat universitas sendiri, dia yang jadi dosen, jadi rektornya dia mungkin bisa. Ya. Ada prosedurnya, ada kuliah. Nah, ketika bulan Ramadan ini, ya,
kita menghilangkan daripada hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu ini yang menyebabkan manusia itu terjerumus itu hawa nafsunya sendiri, bukan hawa nafsu orang lain. Ya. Nah, jadi ketika masuk bulan dari awal sampai 30 ini, kita bentengilah diri kita untuk melawan daripada hawa nafsu dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi makna Ramadan, ma'khudatun minar ramdha asyiddatul har, ya, sangat panas. Bertepatan para sahabat ketika bersama Nabi SAW menetapkan syuhur daripada bulan Ramadan. Itu pas bertepatan panas. Ada juga sebagian pendapat mengatakan bahwasanya tahrikud dzunub, masuknya bulan Ramadan itu untuk melebur daripada dosa. Amin. Melebur daripada dosanya kita. Macam-macam dosa pandangan, pendengaran, lisan. Nah, di antaranya yang membatalkan puasa apa? Membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa kita tahu kan, makan, minum dan sejenisnya. Tetapi yang membatalkan daripada pahala puasa ini banyak yang tidak tahu. Di antaranya ghibah. Ghibah itu apa? Dzikraka akhakal muslim bima yukrihuhu. Menceritakan saudara sesama muslim. Lewat misal tetangga, tuh tengok budak tu. Ghibah tak tu? Cuman nyuruh tengok budak tu misal. Nah, itu ghibah. Cerita panjang lebar ngomongin saudara sesama muslim. Tetapi apa yang diceritakan sesuatu yang dibenci sama dia. Sesuatu yang dibenci. Kalau yang tidak dibenci berarti pujian. Tapi kalau Imam Ghazali, kalau dipuji sama orang, lebih baik dilemparnya pakai pasir. Karena kenapa? Karena pujian itu bakal menjerumuskan manusia. Jadi kalau kita dipuji sama orang, jangan keenaan. Atau keenaan, wah senyum. Jangan. Nah, malahan kalau orang yang memfitnah kita, ghibahin kita, ngomongin kita, kita kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Oh, ini hadiah untuk ente. Ya, lanjutkan fitnah dan ghibah. Ya. Karena kenapa? Kaget di akhirat kita tidak punya amal ibadah nih. Sholat bolong-bolong, birrul walidain kadang-kadang bakti sama orang tua, kadang tidak. Sholat sunnah apalagi. Ya, ibadah yang lain tidak ada yang kita andalkan. Ilmu tidak ada. Anak soleh tidak juga. Sedekahun jariyah tidak ada juga. Nah, itulah yang kita andalkan. Iya. Iya. Ghibah dari orang tersebut. Itu pahalanya sangat besar. Tapi di akhirat kita ketemu dengan Allah, kita menerima pahala yang besar itu. Sampai di sana kaget. Ngeluh dalam hatinya, ya Allah, anak di dunia ibadah bolong-bolong. Tidak ada ibadah sama sekali. Oh, banyak pahalanya. Nah, itu pahala diantaranya riba. Investasi. Ya, sama kayak orang di HP lah. Ya, transfer apa? Kota. Kota itu kan masuk. Nah, itu sama seperti itu. Tapi di akhirat itu pahala terus yang dapat. InsyaAllah. Tapi alhamdulillah ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk daripada agama Islam. Gampang. Jadi kalau orang ngomongin kita, ribahin kita, fitnah kita, bilang alhamdulillah. Jangan marah. Kalau marah hilang pahalanya. Sama kayak sedekah. Kalau kita sedekah apa? Wala tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha alladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas.
Ketika sedekah, ya mau dipuji orang, mau dilihat orang, sudah itu sedekahnya marah-marah misalnya, ya sudah, tidak manfaat sedekahnya. Nah, sama ketika bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan berpuasa, muhbitul amal yang merusak daripada amal puasa kita, diantaranya adalah ribah itu. Lisan kita ini kan pagarnya banyak nih, gigi diantaranya. Ini gigi nih. Kadang kalau kita makan, nikmat kita makan, kegigit lidah pernah? Ada yang tidak pernah kegigit lidah? Tidak ada be. Habib sering berapa kali gitu. Itu masya Allah, langsung. Itu ngapa mengingatkan kita nih, gigi ini ngingatin, oh itu jangan ngomong sembarangan. Kan kadang ada orang ngomong dalam hati kan, fulan. Ada juga ngomong langsung dengan lisannya. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kita punya lisan ini. Gigi 2. Sudah itu pagarnya lagi bibir. Ini mulutnya kita ini. Nah, ini pagarnya 2. Rapat. Ya, Allah menjaga lisan manusia, menjaga lisan makhluk yang Allah ciptakan, jangan sampai riba, namimah dan yang lainnya. Nah, itu diantaranya adalah riba, namimah, setelah itu kidib, berdusta, berbohong. Kecuali kalau bohongnya memang diperbolehkan syariat, ada boleh bohong. Ada yang bilang kalau punya istri 2, yang istri satunya bilang, ayah abang tidak ada beli kalung dak sama bini yang kedua itu. Padahal beli untuk kemaslahatan supaya tidak ribut misalnya. Boleh tidak bohong? Boleh. Nah, intinya kalau bohong itu tidak boleh, dilarang oleh syariat. Karena supaya tidak ribut baik. Oh, boleh. Supaya tidak ribut. Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Dan begitu juga misal ada satu orang dikejar sama orang kampung misal, mau dibunuh misal, lewat di depan kita, bang, di mana tempat lewat sini, tempat sembunyi gitu. Nanti ke sana weh. Pergilah dia ke sana. Datanglah orang kampung. Nengok orang enggak tadi lewat. Mau kami tangkap, mau kami gebukin misalnya. Oh ya saya nengok tadi bang, perginya ke sana. Padahal di situ kan. Dia berbohong karena apa? Ada kemaslahatan di dalamnya. Bahaya nih kalau ketahuan bakal dibunuh. Ya, bakal dibunuh misalnya. Nah, sudah itu berbohong atau berdusta diperbolehkan. Nah, tetapi intinya kalau berbohong seperti itu, berbohong selain daripada yang kita sebutkan tadi, nah inilah yang merusak daripada pahala puasa. Apa dalam hadisnya Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang, "Beb, anak tak ada ngomong, tapi ngetik we," kata dia di HP. Weh, nengok tak? Ngetik sama kawannya tadi. Ente nengok tak si Agus itu? Agus ni tak pernah sholat tarawih. Ribah di HP dia. Ngomong sama sahibnya dia. Sama ribah juga. Kalau di situ dzikruka akhakal muslim, ya, menyebutkan nama saudaramu sesama muslim. Tapi kayak mana? Kadang kalau tidak ditanggapi, ya, kalau tidak ditanggapi kata dia sombong. Kayak mana? Sudah kita tinggalin. Atau lagi duduk ngobrol-ngobrol, sekarang ada yang nyerempet ngomongin orang misalnya, sudah kabur. Atau dialihkan ke bicaraan yang lain. Nah, capek kita puasa nahan lapar haus, tiba-tiba tidak ada dapat pahala sama sekali. Nah, tetapi beruntung orang yang diceritakan, transfer pahala lagi dia. Ya, masya Allah. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghibah, an-namimah, setelah itu apa? Kidib, berdusta. Berdusta. Begitu juga yaminul kidib,
ya, bersumpah palsu. Banyak di mana? Di pengadilan. Kalau antum pergi ke pengadilan negeri ataupun agama, itu kalau yang saksi-saksinya itu banyak, sebagian ya, bukan semua ini semuanya, sebagian itu banyak pembohong, banyak pendustanya. Tapi kalau yang kerja di pengadilan, hati-hati juga. Ya. Nah, itu bakal menghilangkan pahala puasa. Di antaranya pendengaran kita, matanya kita, lisannya kita, tangan, kaki, kemaluan dan yang lainnya. Nah, ini ulama mengatakan tahrikud dzunub. Maka dikatakan Ramadan dia bakal membakar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dosa kita, kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin masuk pembahasan tentang ibrah. Ibrah itu jarum suntikan. Kemarin pertanyaan bagaimana ketika dalam keadaan bulan suci Ramadan sakit misal kebetulan, boleh tidak disuntik? Boleh atau tidak suntik? Pak Mansur. Ya, kalau tidak disuntik bahaya, ada sebagian kita, sudahlah batalin deh katanya. Batalin suntik, minum obat ya, supaya sehat. Ini pembahasannya dia tidak mau batalin. Disuntik tidak masalah, ya, tapi minum obatnya kaget pas ya berbuka tadi. Pas berbuka dia baru minum obat. Nah, ini pembahasan ada di anggota tubuhnya kita, itu namanya manfadul maftuh. Manfat ini adalah rongga-rongga yang terbuka. Apa saja rongga-rongga yang terbuka? Di antaranya adalah telinga, mata, hidung, mulut, begitu juga anus, ya. Kubul itu manfadul maftuh namanya. Jadi kalau orang yang hobi berenang atau kerjanya memang di dalam air, hati-hati ketika bulan Ramadan. Laki-laki apalagi perempuan, ketika dia nyelam berenang di dalam air tersebut, masuklah air ke dalam rongga-rongga tersebut, maka puasanya batal. Mata ini kalau dimasukkan air, masuk tidak ke dalam dia? Meresap. Kayak kalau orang sakit mata itu kan pakai insto. Jadi tetes insto masuk, kaget pas dia bangun tidur, rasa pahitnya di tenggorokan. Ada yang pernah pakai insto? Di tenggorokan itu, rasa pahitnya biasanya. Berarti dia menyerap masuk ke dalam. Telinga ketika masuk air, airnya masuk ke dalam rongga-rongga atau dia keluar? Ada yang masuk. Selama kita misalnya mandi atau berenang kemasukan air, ketika kita gendang dung loncat keluar dia kan? Pernah tidak masuk? Terasa misalnya di lehernya kita, oh ini air dari kuping, oh ini air dari hidung. Kalau dari hidung bisa masuk dia? Bisa, Beb. Iya kan? Dari mata? Bisa. Dari luar berarti masuk ke mulut, baru ke dalam dia. Ala kulihal. Jadi ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada pendapat mengatakan mata sama telinga itu bukan termasuk daripada manfadul maftuh, bukan daripada rongga-rongga yang terbuka. Karena kenapa? Ketika kita bulan Ramadan ngorek kuping, batal atau tidak? Hah? Ada yang mengatakan batal. Yang mengatakan rongga-rongga terbuka ini siapa? Telinga. Imam siapa? Imam Syafi'i atau Imam Ghazali? Ya, mata ini kata Imam Syafi'i termasuk rongga-rongga manfadul maftuh, terbuka indah Syafi'i. Kalau Imam Ghazali mengatakan telinga ini tidak termasuk manfadul maftuh, rongga-rongga yang terbuka. Ala kulli hal. Nah, jadi ketika bulan Ramadan kita jaga, jangan sampai rongga-rongga mata, mau telinga, hidung, mulut kita
atau bagian bawah itu jangan sampai ya kemasukan air. Ini apa namanya kalau pori-pori? Pori-pori ini bisa meresap enggak? Pori-pori bisa meresap air ke dalam. Ketika dia meresap air di dalam pori-pori ini batal enggak puasa? Tidak batal. Ini pembahasannya sekarang. Ketika seorang dalam keadaan sakit, di pori-porinya atau di bagian otot atau bagian urat. Kan ada orang yang disuntik di otot. Di otot itu seperti di mana? Di sini di lengan atau di bagian bokongnya ini. Nah, itu kan apa? Otot namanya. Ada juga di bagian daripada waridah. Ini bagian nadi indah, bagian ini apa? Urat. Bagian pembuluh darahnya. Jadi ala kulli hal ada khilaf. Ada yang mengatakan batal. Karena kenapa batal? Karena masuknya suatu zat atau ke dalam tubuh. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Karena kenapa? Jarum itu disuntik karena dia bukan masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Pendapat pertama mengatakan batal. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat yang ketiga ada perinciannya. Kalau dia disuntiknya di bagian otot, itu tidak membatalkan puasa. Misal kita sakit, apa biasanya kalau sakit bulan puasa ini? Sakit perut biasanya. Ya, bocor-bocor misalnya. Ya biasa itu kan penyakitnya kan. Ya, bocor-bocor akhirnya pergi ke mau sakit. Berapa kali ke kamar mandi? Oh sudah mutar 50 kali. Sampai terlemas, tidak bisa lagi jalan. Jangankan itu. Habib juga pernah sampai 32 kali kamar mandi. Masya Allah. Ya memang cobaan. Karena awal Ramadan itu kan kita baru penyesuaian kan. Karena barang itu masuk makanan yang aneh-aneh ya. Yang bekas pun masuk, nangko masuk dan sejenisnya mulai tumbuh. Tapi alhamdulillah masih tahan. Dulu pernah kejadian saking nggak tahannya, terpaksa ke rumah sakit, malah dokter itu marah. Ini Pak Ustadz ini kata dia, batalilah puasa Pak Ustadz. Lagi setelahnya sehat baru puasa lagi kata dia. Betul juga dokter ini. Ya, akhirnya terpaksa batal 2 hari makan obat. Besok baru nyambung, setelahnya di kodok. Tergantung diri kita lah. Kalau diri kita seandainya mampu, kuat, ya puasa. Kalau saya tidak ada misalnya penyakit yang bakal bertambah, ya sudah kita suntik minum obat. Jadi kalau dia pembahasannya, kalau disuntiknya bagian otot, ya di lengan ataupun bagian bokong ataupun di kaki, kalau dia di otot ini tidak membatalkan puasa. Kalau dia disuntiknya di bagian pembuluh darah atau bagian urat, ini yang membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena suplemen makanan itu biasanya masuk dari pembuluh tersebut. Sama misalnya bulan Ramadan, muntaber misalnya, ke WC sampai sekian kali sampai lemas misalnya badan, akhirnya diimpus. Impus itu kan untuk suplemen kan, suplemen pengganti makanan atau vitamin yang dimasukkan. Nah ini yang membatalkan puasa. Kalau seandainya sabar misalnya, sakit perut, tidak telap lagi jalan misalnya, dia sabar, sudahlah, usah bawa ke rumah sakit, saya sabar bisa nunggu sampai buku. Nah sudah selesai buku tadi, sudah sholat, makan sedikit, langsung ke rumah sakit. Ya langsung ke rumah sakit. Itu biasanya kalau rumah sakit dimarahin dokter gitu sih. Ya, Pak puasa boleh, memang ibadah Pak. Tapi ya kalau jaga kesehatan dengan juga ibadah juga Pak. Jadi bisa ibadah yang lainnya jalan.
Ya, gara-gara satu ibadah mempertahankan puasa, ya tidak mau dibatalkan untuk berobat, jadi sholatnya tinggal juga, ya ibadah yang lainnya tinggal. Ya, sudah batalkan karena ada udzur. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang apa tadi? Suntikan. Jadi kalau ada yang nanya, boleh tidak disuntik? Boleh. Kalau dia di bagian otot, kalau dia masuknya ke urat, ya pembuluh darah, nah ini yang membatalkan puasa. Kalau bisa tahan ya tahan, bisa tahan ditahan. Nah, setelah itu masuk lagi pembahasan tentang air liur. Air liur ketika kita dalam keadaan puasa Ramadan. Ada yang nanya bagaimana seandainya kalau bulan Ramadan kita nelan air liur, batal tidak puasanya? Apalagi misalnya ada orang jalan, ya kita lagi jalan nengok orang ngocek manggo, Pak. Ngocek manggo itu. Kita belum nyicip manggonya, tapi air liur kita sudah keluar. Iya, sudah keluar ngences dewek dia. Nah, maka kadang ibu-ibu kalau ngidam pengen makan manggo, cari manggonya. Ya, takut kakek alasannya kadang ngidam, Bang. Pergilah itu ambil manggo atau buah-buahan yang diidamin. Kalau seandainya tidak datang, tidak dapat, nah, takut kakek anak kita ngences kata dia. Mitos atau tidak? Ya, ada kenyataan. Ya, keluarnya ngences. Ada juga sebagian kadang nengok manggo tetangga itu. Tetangga kan pagarnya rapat. Sampai-sampai tidak ada yang boleh ngambil buah manggo itu. Tapi ini manjat lah bang gitu. Ambil bela ikhlas lah tuh tetangga tuh katanya. Agak daripada anak kita ngences gitu deh. Kalau saya istri yang seperti itu, anak saya ngences tidak apa-apa, jangan masuk sesuatu yang haram. Itu komitmen kita. Ya, selaku kepala rumah tangga, selaku suami. Karena kenapa? Kakek dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi juga tidak ada gara-gara manggo juga ngences. Memang bayi ngences itu. Insya Allah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dengan sesuatu yang haram. Hukum ketika air liur kita telan, batal atau tidak? Tidak batal dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, an yakuna tahiran. Syarat air liurnya harus suci. Air liur kita ini suci atau tidak? Suci. Ya, dia belum bercampur dengan sesuatu. Boleh ditelan. Syarat yang kedua, an la yukhalitahu najisun. Dia tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Seperti apa? Contoh gusinya kita berdarah misalnya. Ada yang bilang kayak mana tahu Beb gusinya berdarah atau tidak? Ya sudah, kalau kita cicip air liur kita itu kalau asin, nah itu campur darah. Beda kalau dimasukin garam, kalau garam asin. Dia memang ketika kita hisap, itu agak terasa asin, itu campur dengan darah. Ketika bulan Ramadan air liur bercampur dengan darah, kita telan, hukum puasanya batal. Ada juga yang nanya kayak mana seandainya kalau bulan Ramadan dikumpulin air liur banyak sampai penuh sudah itu ditelan, alhamdulillah. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Jadi biasa gawe anak-anak yang tanggung itu biasanya. Ya, anak-anak yang tanggung. Sama kayak seperti apa? Seperti makan, tidak baca bismillah, tidak baca doa, ya makan. Kami dulu kalau di pondok sering gitu, kita tidak usah baca doa dulu, makan dulu. Sudah makan, ya. Karena kalau orang yang tidak baca basmalah itu ketika makan, karena yusyariku syaitan, karena syaitan dia bakal makan sama dia. Dia kurus, syaitannya gemuk. Itulah karena jarang baca doa.
Sepakat kita bisa baca doa, makan dulu sudah terakhir baru kita Baca doa. baca doa. Apa doanya? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Muntah langsung setannya. Mantap. Puro setan. Muntah setan. Nah, itulah cara untuk ya ganggu setan dia. Ngeprank ya. Nah, jadi darah itu jangan bercampur, dia harus khalis ya. Harus murni, memang dia suci. Boleh ditelan kalau dia bercampur dengan darah. Nah, ini yang membatalkan puasa. Syarat yang ketiga, dia belum keluar dari syafatin, belum keluar dari dua bibir. Kalau dia sudah keluar dari dua bibir, kita telan masuk ke dalam, ini puasanya batal. Hati-hati, sama kayak ini iktikaf. Kan kadang asral awakhir, 10 akhir bulan Ramadan itu kan sunnah iktikaf kan. Nah, itu kadang-kadang bukan iktikaf, bapak-bapak itu kadang bukan iktikaf. Niatnya iktikaf, dia duduk di masjid tapi nyari tiang. Nyari tiang untuk apa? Untuk tidur. Nyender, memang sengaja nyari tidur depan AC itu kan. Pas tidur ngiler sih. Ngiler keluar air liur dikejutin. Pak. Ketelan, apa hukumnya? Puasanya batal. Ini hati-hati. Ini banyak, ada sebagian juga masjid kan dibuka tuh. Ada yang boleh iktikaf, ada misalnya nunggu apa menjelang zuhur, asar, menjelang buka itu kan memang dibuka masjid. Malah dibuka pakai AC. Ada yang disediain bantal malah. Ada yang boleh tidur di dalam itu. Nah, ini hati-hati, boleh tidur. Karena kenapa? Naumuhu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ada yang bilang itu tidurnya orang malas itu. Iya, orang puasa itu banyakin ibadah, baca Quran, apa lagi? Iya, tadarusan, baca sejarah. Ya, melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Ada juga yang beralasan, anak ini pengen keluar, kumpul sama kawan itu tadarusa, baca Al-Quran, hizib misalnya. Tapi kalau keluar itu pasti otomatis kalau bawa motor itu kita keluar nengok orang pakai celana pendek, betina beb. Sudah tuh nengok orang mau buka aurat. Daripada nengok dosa yang seperti itu, enak di rumah lebih aman kata dia. Apa? Tidur. Ya. Untuk mengurangi daripada dosa. Kalau keluar juga kaget ngomongin orang misalnya, ghibah dan yang lainnya. Nah, nengok sesuatu, memandang sesuatu dengan syahwat, gara-gara keluar. Ya. Ujung-ujung bilang ngabuburit kata dia. Ngabuburit dia pergi ke pasar beduk, kumpul lah jantan perempuan di dalam situ macam-macam. Ada yang pakai jilbab, ada yang ngidak dan sejenisnya. Dari sana balik ke rumah, tinggal apa? Capek dan haus, tapi pahalanya hilang. Nah, ini dijaga ya, dijaga amal ibadahnya, jangan sampai sia-sia kita ibadah. Wabil khusus sama kayak HP kita nih, buka YouTube misalnya, ada iklan harim joget-joget misalnya. Ya, iklan harim joget-joget, terpaksa ketingok misalnya. Hilanglah pahala puasa. Berarti puasa HP juga gitu nih. Nah, itu hati-hati ya. Bukan kalau zaman dulu kan jalan keluar, ya nih ngelihat dosa. Kalau zaman sekarang tuh megang HP pun, ya iklannya itu aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh. Nah, itu yang untuk menghilangkan daripada pahala puasa kita. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga bagi orang yang baru menikah. Tapi nikahnya nak dekat-dekat bulan Sya'ban. Ini pengantin baru, nikahnya dekat Sya'ban. Nah, itu hati-hati. Ya. Itu banyak-banyak waspada. Ya. Ya memang syaitan itu dibelenggu kan. Kalau bulan Ramadan, ya usul silatis sayatin itu, ya dibelenggu syaitan, tidak bisa masuk. Tapi hawa-hawa syaitan itu masih ada. Ya hawa-hawa syaitoniyah itu masih ada.
Tapi syaitan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Setan yang di sana dikurung, setan yang di sini masih ada. Nah, di mana buktinya? Kita tengok di itu, di warung-warung kopi kalau bulan Ramadan itu. Pagi-pagi banyak yang nongkrong. Tapi alhamdulillah yang nongkrong itu anak muda tidak ada. Yang nongkrong itu tua-tua semua. Ya, tua-tua semua yang nongkrong itu. Kalau ke pasar tuh kan kadang ditutup pakai apa? Spanduk, pakai tirai itu kan. Masuk ke dalam makan di situ. Apa hukumnya? Orang jualan ketika bulan Ramadan. Haram. Kalau dia memang menyediakan untuk makanan selain daripada bukan orang muslim, itu mubah hukumnya dia jualan. Tetapi ketika bulan Ramadan dan dibuka untuk umum dan sengaja dia buka ketika di siang bulan Ramadan, maka hukumnya haram dan jualannya tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Sama ketika khotib naik ke atas mimbar. Ini banyak di Masjid Agung biasanya. Bukan di Masjid Agung. Kalau di masjid lain itu jarang karena tukang orang jualan kan tidak ada di situ kan, jarang. Kalau di Masjid Agung ada sekolahan, ada orang jualan di situ. Kadang khotib lagi khutbah, ada yang makan sate, ada yang makan pempek, masya Allah. Iya, bukan tak ngerti mungkin, tak tahu Allah. Kayak nanti waktu lain. Iya, sesuai kalau ada waktu misalnya khutbah Jumat ya sudah kita rapi pakaian, masuk ke masjid, dengar khutbah, sudah selesai salam, baca doa, sholat sunnah, setelah itu keluar. Mau makan pempek segerobak pun bisa. Ya kita jalani dari ujung ke ujung ketemu. Pempek manapun bisa kita beli, sate manapun bisa kita beli. Nah, jadi ala kuliah itu memang macam-macam cobaannya, macam-macam cobaan untuk orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah banyak dari anak-anak muda juga malahan di masjid main HP dia. Habib nengok main ini ya, main game itu. Khotib lagi khutbah dia main game. Ya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada. Amin. Ya. Ada tahu anak majlis yang itu main game. Ketika khotib di atas mimbar, jangan. Nah, disesuaikan waktunya. Ya, sesuaikan waktunya kalau ibadah. Main game. Sama seperti contoh, ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ya, orang mendengarkan hikmah perjalanan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi itu diambil apa? Diambil hikmah di dalamnya. Ini ndak panitia bagi-bagi asbak rokok. Oh, asbak rokok. Malahan ada juga dikasih apa? Cangkir itu dalam rokok. Sedia yang sikok. Luar dalam. Ya. Bagi ceramah itu gahrunya ngebul ke atas. Si penceramahnya tidak merokok, batuk-batuk. Nah, itu momentumnya ya. Kalau misalnya pas ada perayaan agama dan yang lainnya, kalau hal-hal yang seperti itu sudah kaget, balik terserah. Ya, baru merokok balik, baru ngobrol dan yang lainnya. Nah, ini ada waktunya masing-masing. Rahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga pembahasan ketika suami istri dalam keadaan nahar Ramadan, ketika di siang bulan Ramadan. Wabil khusus pembahasannya tadi apa? Pengantin baru. Bukan pengantin baru sebenarnya. Ini khusus bagi yang punya istri ya. Yang punya istri. Agak kesinggung yang pengantin baru. Ini yang punya istri, ini diwanti-wanti. Jangan sampai ketika bulan suci Ramadan kita selalu berada di dalam rumah. Ya, jangan selalu berada di dalam rumah ketika bulan Ramadan. Tapi ada yang bilang, "Beb, ya anak ini kuat," katanya. Iya, memang itu kuat, tapi syaitan lebih kuat. Syaitan itu menggoda manusia itu, masya Allah. Ya. Maka syaitan itu tidak dinampakkan. Ya, maka tidak nampak syaitan.
Sama juga ibadah. Ibadah itu pahalanya semuanya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau ditampak, dibukakan semuanya, maka manusia itu berbondong-bondong mencari keberkahan, mencari ilmu, menuntut ilmu dan yang lainnya. Jadi orang alim, jadi malaikat semua. Nah, maka tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah itu pahalanya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, wabil khusus ketika seorang yang mempunyai istri, ya, ketika bulan suci Ramadan itu ada hal-hal di antaranya apa hukumnya ketika seorang berhubungan di bulan suci Ramadan. Kapan? Ketika pagi setelah subuh menjelang sebelum adzan maghrib. Kalau dalam bahasa Arabnya fin nahari Ramadan. Fin nahar itu siang. Ya, dari mulai kita sudah sholat subuh, terus kalau di Arab itu yang pembahasan tentang fikih itu kalau siang itu mulainya kapan? Awalun nahar. Awal siang. Ba'da fajar itu sudah awalun nahar itu. Beda awal siangnya kita jam berapa? Jam 12. Jam 7, jam 8. Ada juga kalau dia kali lawar siangnya itu jam 12. Ya baru panas itu siang. Nah, tapi kalau di dalam syariat penjelasan awalun nahar itu ketika masuk subuh itu sudah awalun nahar itu. Ketika berhubungan jima di dalam bulan suci Ramadan, apa hukumnya? Nah, ini yang pertama luhukul ithim. Dia mendapatkan dosa. Di antara dapat dosa. Bulan Ramadan cuman 29 hari. Ya ditahan kan malam masih bisa. Ya malam berhubungan kan masih bisa. Nah, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dalam keadaan berpuasa ini diharamkan. Setelah itu dia mendapatkan takzir. Takzir ini dari hakim, peringatan dari hakim. Nah, di antaranya apa? Yang wajib harus dikeluarkan ketika seseorang jima di bulan suci Ramadan itu adalah yang pertama itqur raqabatin mu'minatin. Dia memerdekakan budak atau hamba sahaya. Zaman sekarang ada hamba sahaya? Tidak ada. Kalau budak? Ada budak Malaysia, budak Jambi. Bukan itu yang dimaksud. Ya, ada perbudakan. Ya. Perbudakan kalau zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan itu. Itu yang dimerdekakan. Jadi budak perempuan yang selamat, yang mungkin dia bisa kerja, nah, itu yang dimerdekakan. Pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya budak tersebut, maka dia wajib berpuasa syahre mutatabi'in, 2 bulan berurut-urut. Tidak boleh putus sehari. Misalnya sudah puasa sebulan setengah, dikit lagi nih, setengah bulan lagi mau selesai, akhirnya batal dia, ulang dari awal. Itu cuma jima. Jima itu apa? Yaghibul hasyafah. Dia memasukkan kepala helmnya ke kemaluan perempuan, ke istrinya. Kepala helmnya masuk, sudah. Itu termasuk dia wajib puasa 2 bulan berurut-urut. Nah, ini konsekuensi daripada orang yang jima ketika bulan Ramadan. Atau misalnya sudah masuk 2 bulan kurang sehari, batal puasanya misalnya, ulang lagi dari awal. Setelah itu budak tidak mampu, puasa 2 bulan tidak mampu, maka dia it'amu sittina miskinan, memberikan makan untuk 60 orang miskin. Setiap satu orang miskinnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons. 7 on itu yang dikeluarkan. Berarti 60 kali 70 berapa kilogram? Nah, itu dikaliin dewek lah. Misalnya jimaknya 5 kali, itu dikaliin 60 kali 5, itu yang dikeluarkan.
Ada yang bilang, Beb, budak zaman sekarang tidak tik, katanya. Puasa saya tidak mampu. Sudah itu apa? Memberikan makan sama orang miskin, 60 orang miskin juga tidak mampu, tidak sanggup. Jadi kayak mana? Nah, itu yang terakhir adalah ketika dia tidak mampu dan tidak sanggup semuanya tadi, kafarah uzma itu, maka tanggungan itu dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu daripada kafaratul uzma bagi orang yang berhubungan ketika bulan suci Ramadan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, fadhil. Donor darah itu mengeluarkan darah. Jadi kalau mengeluarkan darah, dia tidak membatalkan, kecuali kalau dia memasukkan jarum dan memasukkan zat ke dalam seperti infus, itu yang batal. Kalau dia cuma sekedar masuk, ujungnya masih ada, nah itu tidak batal puasa. Tidak batal puasa, karena dia tidak menimbulkan atau memberikan suplemen makanan. Iya, tidak memasukkan sesuatu zat di dalamnya. Ya. Kalau mengeluarkan darah misalnya kayak hijamah atau misalnya bekam, nah, itu makruh hukumnya. Hajim wal mahjum, orang yang membekam, yang dibekam, ini hukumnya makruh dua-dua ketika bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan tidak boleh bekam. Karena kenapa? Karena takut kakek lemas ketika melakukan puasa Ramadan. Khusus siang itu. Khusus siang. Kalau malam bebas. Ya, malam jima boleh, apalagi bekam. Ya boleh. Dia dihalalkan ketika malam. Ada yang ditanyakan lagi? Kafaratul uzma ini haruskah kita benar-benar melewatinya ketiga-tiganya? Ya, harus ketiga-tiganya lewat. Kalau zaman sekarang ini kan tidak ada budak kan? Ya. Nah, pindah ke bawahnya. Berarti puasa dulu. Misalnya sudah akhirnya emahnya kambuh misalnya. Ke dokter, periksa, kata si dokter tadi, Pak, sudahlah, tidak usah puasa lagi Pak. Ini sudah kronis sih Pak. Kalau bapak puasa ini isdet kayak bapak misalnya. Itu ditengok dulu dokternya adil atau tidak. Ditengok kondisi dokternya memang adil atau tidak. Nah, sudah kalau dia mengatakan tidak bisa lagi Pak, sudah stadium sekian kata dia, kalau bapak puasa bakal menyebabkan ini dan itu kata dia. Nah, sudah pindah yang ketiga, memberikan makan. Jangankan ngasih makan kata dia, saya kadang makan sehari cuman kata dia, kayak mana nak ngeluarinnya. Nah, itu sudah, itu tanggungan terakhir adalah tanggungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali batal ini di puasa tuh? Apa 2 kali ngulang dia, misalnya betul-betul ini kan batal sekali. Berarti gagal lah. Apa diulang lagi? Apa langsung masuk ketiga? Ulang lagi. Apa pertanyaan? Kurang apa? Enggak, maksudnya ini kan yang kalau puasa tadi kan, dari yang kedua puasa lah 2 bulan, rupanya di ujung sehari tidak ada uzur apa-apa, sehari terakhir batal kan pasti ngulang lagi. Iya. Berapa kali pengulangan yang 2 kali bulan puasa betul-betul tuh, 2 bulan puasa betul-betul. Ngulang dari awal dia. Tetap. Iya, ngulang dari awal lagi. Sampai benar-benar sampai 2 bulan. 2 bulan full. Iya, full. Biarpun mau terakhir nih. Ya sebulan, misalnya sebulan berapa hari? 29 hari misalnya. Tinggal sih kok lagi. Batal dia. Ulang dari awal lagi. Dari awal sampai 2 bulan. Nah, itu hukuman namanya kafaratul uzma. Hukuman bagi orang yang jima ketika bulan Ramadan, fi nahari Ramadan. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ukuran 1 mud atau 7 ons tadi itu berupa makanan pokok atau makanan masak yang diberikan kepada. Nah, ini sebenarnya mau dibuat pertanyaan sebenarnya untuk PR. Apakah dikasih makanan atau ya 7 on 1 mud. Dan kalau dalam fikih itu 1 mudnya itu makanan pokok ya. Makanan pokok itu ya bukan tanpa lauk.
beras ya. tanpa lauk, beras ya. Nah, itu PR. Apakah boleh nasi bungkus misalnya? Iya. Iya, lengkap. Apakah termasuk atau tidak? Mana mahal? Beras 7 on sama nasi bungkus? Mahal beras, Bit. Mahal beras kan? Iya. Nah, milih yang mana itu? Nasi bungkus komplit kan? Nasi bungkus, ya komplit palingnya 10.000. 10.000 ya, 10.000. Ya, kalau beras 15.000. Ya, 15. ya 15.000. Ya, kurang lebih lah. Ada juga yang beras itu raskin itu, dapatlah 7.000. Iya. Ya kalau kita makannya itu. Nah itu PR-nya. Apakah boleh pakai makanan lengkap beserta lauknya satu bungkus? Jadi dia beli 60 bungkus, dibagi-bagikan atau tidak? Nah, jadi jangan disiasati. Ada sebagian disiasati, sudahlah jima ada pula 60 bungkus juga. Hitung-hitung sedekah kata dia. Wah ini naudzubillah min dzalik. Ya hati-hati ya. Ya sengaja. Ada juga Bib, kayak mana hukum seandainya posisinya memang kemanten baru, tidak kuat lagi misalnya. Minum dulu, Beb. Minum dulu kata dia. Kan batal. Nah, tapi kenapa? Bulan Ramadan itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak kita jumpai tahun depannya. Karena kenapa? Tahun depan itu belum tentu kita hidup. Nah, jadi jangan kita sia-siakan ya bulan-bulan Ramadan tersebut. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika melakukan dosa. Digandakan. Kalau batalin puasa tanpa udzur apa hukumnya? Dosa. Itu berlipat-lipat lagi malahan dosa ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Beb. Kan tadi kata Habib mengurangi atau membatalkan pahala puasa itu diantaranya terdengar tadi itu pasar beduk dulu. Jadi kalau misalnya Beb, kita tukang ngantar makanan orang Beb, disuruh beli di pasar beduk, macam mana cara kita masuk ke pasar beduknya Beb? Dulu maksudnya pakai apa? Pakai kacamata kudo. Ente tahu kacamata kudo? Kudo itu dikasih kacamata supaya dia jalannya natapnya terus fokus. Tidak ada ke kanan, tidak ke kiri. Ada yang manggil belakang, tengok ke belakang. Nah, itu ente pakai kacamata kudo. Insya Allah ya pahala puasanya tetap insya Allah. Dengan syarat itu, misalnya ada perempuan tidak pakai jilbab misalnya, nampak auratnya, itu nunduk pulang. Ini bu, bawain dia. Ya, nengoknya ke bawah, bukan kita natap dia. Nah, ini takut kayak pahalanya ya berkurang. Malahan tidak ada pahala lagi, bukan berkurang lagi malahan. Ya batal, takut pahalanya sia-sia. Nah, intinya pakai kacamata Di mana beli? kuda. Sama kayak kita jalan lah di depan rumah tetangga misalnya. Kalau kita fokus jalan lurus dengan tujuan kita awal, tidak nengok ke kanan, tidak nengok ke kiri, terus kita jalan nengok ke depan. Sampai. Nah, kecuali kalau kita nengok ke kanan, oi, mana apa kabar? Mampir dulu kan, duduk dulu sebentar. Kayak lewat lagi ada yang manggil kawan tadi, duduk lagi. Akhirnya ujung-ujungnya sampai maghrib baru balik. Nah itu kita pakai kacamata kudo. Sudah. Kalau bawa motor misal ada yang pakai celana pendek, ya buka aurat misalnya, ya sudah inti jangan nengok ini pahanya, inti nengok motor depan ini. Tetap fokus ke depan. Ya fokus ke depan. Nah, tapi dipalingkan. Ketika ngelihat sesuatu yang aurat misalnya, yang haram, maka dia bilang astagfirullah. Oh gitu beda. Berpaling jangan astagfirullah, natapnya lama-lama. Oh, Iya. Jangan lama-lama. Nah, takut kaget apa? Syaitan mengiringi. Ada yang ditanyakan lagi? Itu yang salat tarawih itu yang pakai niat nazar tadi manzur itu per salat ya, bukan di awalnya aja. Dari awal. Kemarin disebutkan kayak mana supaya pahala yang kita kerjakan ini itu seperti pahala wajib.
Di antaranya dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita nadar sesuatu yang sunnah, maka pahalanya menjadi wajib, dan wajib kita laksanakan, dan wajib kita kerjakan. Nah, ini pertanyaannya, ketika bulan Ramadan mau sholat tarawih, apakah kita niatnya itu setiap 2 rakaat atau awalnya saja? Awalnya kita niat nadar, tetapi ketika kita melafadzkan niat sholat, itu dilafatkan. Misalnya contohnya usolli sunnat tarawih mandura aliyah makmuman lillahi ta'ala, mandura aliyah, yang saya nadarkan lillahi ta'ala. Setiap 20 setiap rakaat, setiap 20 rakaat itu awal sebelum takbiratul ihram. Itu diniatkan nadar. Jadi pahalanya pahala wajib. Pahala sunnah dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan pahalanya dilipat gandakan, apalagi ketika bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat pahalanya mantap. Sama misalnya kita punya orang tua. Kebetulan bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Ketika baca Al-Quran, kita hadiahkan pahala bacaan tersebut untuk orang tua. Karena kenapa? Bacaan yang kita baca itu layan kusu ajrohu, tidak bakal menghilangi pahalanya kita baca, pahalanya tetap. Ketika kita hadiahkan, itu tetap tidak berkurang sama sekali. Ini bulan khusus ya, bulan Ramadan ini. Nah, jadi bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Sibuk ini baca Quran sudah. Sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran, malamnya qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, bangun sholat tahajud. Kalau bisa sholat terus. 1000 rakaat sanggup? Kalau untuk kita nih sholat tarawih 20, witir 3 sudah cukup. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. 8 juga boleh. Maka misalnya bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau ngasih pilihan. Ya. Kan riwayat mengatakan ada yang 8 rakaat boleh. Mengatakan 20 juga boleh. Karena kenapa? Karena hukumnya sunnah. Ente 2 rakaat juga boleh. Karena kenapa? Sholat sunnah masna kata Nabi. Sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dapat tak pahala tarawih? Dapat pahala qiyamul lail? Dapat, selagi ente sholat. Jadi Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau menggambarkan, kalau ada orang ngasih duit, ya, ini duit misalnya 100.000, yang sebelah kiri ini 1 juta, yang mana kita ambil? 1 juta kan? Sama ketika kita ibadah, yang mana pahalanya lebih banyak? 20. Banyak atau dikit? Banyak ibadah pahalanya banyak. Kalau sedikit pahalanya sedikit. Ya pahalanya sedikit. Itu gampang kan? Ya tergantung amalnya masing-masing. Ya kalau amalnya qiyamul lailnya semangat, jid wal ijtihad, ya enggak ada mikirkan yang lain, ana harus fokus ini. Ketika bulan Ramadan ini kalau bisa sehari ana hatam Quran. Atau misalnya tidak sanggup seminggu sekali, tidak sanggup lagi misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tidak sanggup paling dikit minimal sebulan sekali. Hatam Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kalau tidak sanggup juga tadarusan. Tadarusan kan agak ringan kan? Kawan baca kita nyimak, sudah itu kita baca nyimak terus sampai hatam. Kalau bisa dibuat tadarusan malam baca juga, sudah tuh sama keluarga kita baca juga. Setelah itu untuk kita pribadi kita baca. Jadi kalau 1 bulan 3 kali hatam. Kalau yang di musola di masjid tadi bacanya cepat, bisa sebulan itu 2 kali atau 3 kali. Ya, gampang. Apalagi zaman sekarang ini, misal ada yang hafid atau hafid Al-Qur'annya, hafal Quran itu. Kita nimbrung duduk di situ. Dia baca kita nyimak. Baca nyimak. Nah, itu pahalanya dapat.
Nah, sekarang untuk zaman sekarang ini tidak ada halangan lagi dah. Bilang beb, anak tidak bisa baca Quran, anak tidak lancar bacanya. Inti buka video apa nih? Video atau Fitri ngaji, pegang Quran, inti simak. Nah, dia baca tadi, dapat pahala. Nah, kecuali kalau tidak tahu alif misalnya, alif tegak itu tidak tahu, itu wallahu a'lam. Dia dengar pahala. Dia dengar dapat pahala. Ya, anak memang tidak bisa baca Quran sama sekali. Alif pun tidak tahu, ba itu yang mana tidak tahu. Tapi dia bisa dengar masih. Alhamdulillah masih bisa dah. Masih nengok bisa baca. Nengok Al-Quran tadi masih bisa baca. Nah, maka salafun saleh itu mereka ketika membaca Al-Quran itu afdalnya bil ghaib atau bil hudur. Bil ghaib itu maksudnya dia tidak baca Al-Quran, tidak megang Quran. Misalnya kayak Yasin kan, kadang yang karena sering Yasinan, sering baca Yasin itu hafal malahan. Jadi dia ketika Yasinan tidak megang Yasin lagi. Wah, dia baca. Mana afdal? Ngelihat atau yang hafalan itu? Lihat. Yang afdal dia hafal dan dia ngelihat Quran. Itu yang afdal. Karena kenapa? Karena pandangan kita ini tidak semuanya kita ini dikasih Allah sampai tua bisa nengok terus, ya kan? Kadang kalau kita nengok hurufnya cuma bayang-bayang. Ada juga yang sudah sepuh, huruf kecil dari jauh nampak, dari dekat lebih besar. Ada sebagian gitu. Ada yang tidak nampak sama sekali. Nah, itu mumpung kita masih dikasih penglihatan oleh Allah, masih nampak tulisan bacaan Al-Quran tersebut, jadi kita pandang. Jadi kita lihat bacaan tersebut. Kalau di dalam sholat boleh bawa Al-Quran kecil misalnya. Nah, dipegang. Ketika mau rukuk kita naikkan rukuk. Ketika mau i'tidal tegak, kita masukkan dalam kantong. Nah, baru sujud. Boleh pegang Quran. Atau misalnya lagi kebetulan mau sholat ada layar itu kan, atau ditempel misalnya kertas bacaan Al-Quran, itu dibaca, tidak masalah. Ya boleh. Nah, sama kayak ketika sholat tarawih. Sholat tarawih misalnya hatam jusan ya, 1 juz setiap malam. Kita kan tidak hafal misalnya. Ya sudah kita pegang Quran sambil nyimak imam baca tadi. Nah, itu pahalanya masya Allah. Dan pahalanya besar. Nah, kalau misalnya kalau dia hafal, ya dia dengar nyimak imam tadi. Ada salah atau tidak bacaannya. Nah, kalau salah baru ditegur. Ada yang ditanyakan lagi? Terkait waktu sahur, jadi kan ada mungkin kebiasaan kaum muslim ini sahurnya di waktu ujung pas imsak ataupun ada yang kesiangan gitu. Jadi misalnya azan subuh itu 4.30 gitu kan. Jadi ada yang kebiasaan sahurnya di ujung tuh misalnya 4.20 ataupun ada yang kesiangan gitu kan. Jadi mungkin makannya udah habis atau gimana. Nah sementara kita ini kadang yang jadi patokan tuh untuk waktu azan subuh tuh nengok jadwal dari Kemenak gitu, azannya 4.30 gitu kan untuk masuk waktu subuh. Nah, sementara di satu sisi masjid rumah kita sudah azan gitu. Yang jadi pegangan untuk waktu masuk subuh tuh yang dari Kemenak atau masjid dekat rumah yang sudah azan, atau memang untuk hati-hati itu waktu imsak tuh memang sudah stop gitu, kayak mana gitu. Imsak itu kan maknanya menahan. Al-imsak. Som itu dalam bahasa al-imsak, menahan. Maka kalau kebiasaan kita kan di masjid-masjid musola surau itu, kadang kalau sebelum masuk waktu adzan subuh itu kan kita dikasih tahu kan imsak katanya. Maksud imsak itu bukan selesai tidak boleh makan lagi, boleh. Boleh waktu imsak itu kita makan, tapi wanti-wanti bahwasanya waktunya tinggal berapa menit. Biasanya kalau imsak itu kurang lebih 7 menit ya. 7 menit, setelah itu 15 menit atau 7 menit? 10 menit ya, 10 menit.
Nah, jadi kalau posisi yang imsak tadi kita makan, apakah batal atau tidak? Tidak. 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 Ya, kecuali kalau pas adzan, pas tepat waktunya, sekian misalnya jam berapa, jam 4.30 misalnya. Kita tahu sudah posisinya segitu, ya sudah usah makan kita. Ya, stop makan. Ada juga sebagian orang yang berpendapat mengatakan kalau belum adzan selesai berarti masih boleh makan. Nah, itu paham yang sesat dan menyesatkan. Apalagi yang hobi merokok. Oh, tanggung. Azan belum selesai nih, merokok azan. Atau misal makan. Oh, makan. Kecuali kalau anak kecil lah, misalnya anak kecil yang baru belajar puasa, Tidak apa-apa. sudah makan. Sekali nih, Be. Ya, besok dibangunin tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, itu tidak masalah. Nah, ketika kalau beranggapan seperti itu, kalau azannya belum selesai, berarti waktunya masih ada, itu salah. Ada juga di daerah kami itu, tidak usah disebutin lah. Ya. Dia azan subuhnya harus jam 5. Azan subuhnya harus jam 5. Kalau tidak itu, wallah alam ya sah atau tidak. Dia bilang harus jam 5 tepat. Azan sudah itu langsung sholat. Itu ada satu daerah di Jambi ini. Itu azannya jam 5. Jadi itu subuhnya cuman. Tapi kalau masalah sahurnya tetap sama kayak biasa. Nah, dia harus jam 5. Wallah alam, mungkin ada wiritan sebelumnya. Mungkin ada wiritan. Sesat itu. Hah? Mungkin ya marbot masjidnya atau imam masjidnya kesiangan bisa. Ini tidak, memang tepat jam 5 itu. Dia harus adzan. Jadi termasuk daripada untuk tetangga-tetangga yang dekat masjid tadi aman kayaknya. Kan belum adzan katanya. Nah, itu takutnya agak beranggapan yang seperti itu. Nah, padahal waktunya sudah masuk, waktu subuh. Waktu fajarnya sudah masuk. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya, bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan, umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan ya, untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini kita siapin. Nih kemarin Rajab sudah lewat, sekarang Sya'ban. Nah, masuk Ramadan ini sudah persiapan. Ya, tinggal apa? Kalau kata Nabi itu tinggal panennya kaki. Ya, kaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan suci Ramadan kita diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita bakal menyebutkan sunnah-sunnah ketika di dalam bulan Ramadan. Banyak yang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Nah, di antaranya apa? Seperti doa buka. Doa berbuka itu makan dulu atau doa dulu? Apa sebaliknya? Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Baca bismillah seketika itu. Jangan baca bismillah dulu. Baca bismillah seketika itu. Ya, makan sudah itu baru baca doa. Nah, di antaranya seperti itu, insyaallah sunnah-sunnah yang lain di antaranya apa yang kita makan. Sesuatu yang manis, di antaranya korma dan yang lainnya, apa yang didahulukan, air dulu atau makan dulu. Nanti kita dibahas insyaallah. Fatihah binatul qubur wal iqbal was salah kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yusrihul qulub wa yusrul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal
ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بليته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأسرة وحقوق الوالدين وحقوق جميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا إزطاءها من حال وسرجي معالي كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا يتل أعمارنا مع لطف العافية ويسين سابقنا ويسين خاتمنا مثل أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ورخنيتنا في نياتهم وأعمالهم في أعمالهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تصي صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.